Cuma memang untuk di Indonesia check up ke dokter mata belum Belum banyak yang familiar ya, ngelakuin, iya, belum banyak heeh. yang melakukan sehingga eee, angka glaukoma di Indonesia tuh cukup tinggi. Itu di antara 4 sampai 5 orang setiap 1.000 orang di Indonesia itu menderita glaukoma. Dok, biasanya nih ya orang gitu kan yang aduh normal-normal aja nih matanya minus juga enggak, silinder juga enggak, pokoknya penglihatannya tuh normal bahkan dalam keseharian pun juga nggak pakai kacamata. Itu apakah artinya matanya sehat-sehat aja? Jadi kalau apakah matanya normal, kelihatan nggak ada apa-apa, artinya matanya sehat-sehat aja dok, bener nggak ini? Nah, ini mitos yang perlu diluruskan. Berarti banyak yang tenggelam sama mitos ini dong, Iya, termasuk saya karena sih. nah itu dia. Karena mata yang terlihat sehat, jadi matanya nggak merah, nggak putih, maksudnya kalau katarak kan kelihatan putih gitu. Heeh. Mata yang terlihat sehat dan orang yang merasa penglihatannya baik belum tentu bebas glaukoma. Aduh, Nah, taunya mengapa? Taunya mengapa melalui dulu deh, mengapa dulu? pemeriksaan, ya, Mengapanya? melalui karena hilangnya penglihatan pada glaukoma Heeh. berlangsung secara perlahan-lahan dan mulai dari penglihatan perifer. Jadi kalau kita melihat itu ada dua, Mhm. melihat yang kita fokus dan melihat penglihatan yang perifer. Penglihatan fokus misalnya gini, kita lagi ngobrol, Haria lihat saya, oh dokter Santi kelihatan, gitu Mhm. kan. Nah itu penglihatan fokusnya Haria, dokter Santi. Tapi selain dokter Santi tentu melihat yang di sampingnya dokter Santi. Jadi misalnya di sampingnya ini ada kaca, Ada kaca mata ayam gitu ya? penglihatan di tepinya. Jadi kalau Ah, kita melihat sesuatu, misalnya saya melihat Haria, oh di sampingnya ada televisi, di sampingnya lagi ada kaca gitu. Tapi tanpa saya menoleh ke kiri dan ke kanan, saya tetap bisa melihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan dari fokus yang saya lihat. mmm, Paham kan? paham. Kayak bisa Jadi ngelihat ini ngelihat ke sini tapi bisa ngelihat ke ngelihat juga saya tapi bisa ngelihat ke pak kiri kepala dan sekolah ke juga kanan. gitu. Walaupun kita Ah, nggak nengok spesial nengok ke kiri, oh Pak Kepala Sekolah ada di situ gitu. heeh, Tapi terlihat jadi oke. di penglihatan tepi. Nah, pada penderita glaukoma yang pertama kali hilang itu adalah penglihatan tepi. Sehingga orang itu merasa dia baik-baik saja karena penglihatan fokusnya masih baik. Jadi dia ngelihat apa yang ingin dia lihat itu terlihat dengan jelas. Kalau dia pengen lihat ke tepinya, ya tinggal menggeser kepalanya Mhm mhm kan akan mhm. kelihatan juga kan. Betul. Nah, sehingga orang banyak nggak sadar. Nah, sadar-sadarnya ketika penglihatan yang di tepi itu semakin hilang sehingga mulai mengganggu penglihatan pusat. Jadi akan terlihat orang yang glaukoma yang sudah cukup parah Mhm. itu akan melihat seolah-olah ada sedang berada di lorong. Kalau kita ada di lorong kan pinggirannya gelap kan, yang Iya, kelihatan cuman bulatnya doang, depannya depannya gitu. doang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi penglihatan tepinya makin lama makin sempit, lama-lama penglihatan pusatnya pun hilang. Nah, ketika Oh. sudah terjadi penglihatan tepinya itu makin lama makin sempit, itu biasanya glaukomanya sudah cukup parah. Glaukoma awal eee, yang pertama-tama sekali itu nggak ada gejala. Heeh. Jadi merasa sehat, merasa penglihatannya baik, dan terlihat baik itu belum tentu bebas glaukoma. Terus apa yang harus dilakukan? Kontrollah ke dokter mata. Nanti di situ ngomongnya gimana? Kan kalau kesehatan biasa Medical kan check medical up. check. Oh bener, medical check up Heeh. juga? Dokter saya mau memeriksakan rutin bola mata. Nanti dokternya Mmm. akan periksa semuanya, tidak hanya glaukomanya, tapi biasalah matanya min enggak, plus enggak, ada silinder enggak, terus ada gangguan-gangguan yang lainnya enggak, ada katarak enggak. Sama kayak kalau kita ke dokter gigi, Mhm. 6 bulan sekali kita ke Iya, dokter gigi, heeh. kan kita nggak bilang apa-apa, "Dok, saya hanya mau cek rutin." Nanti dicek kan, "Oh, ini udah mulai ada karang giginya, oh ini udah mulai ada bolongnya," gitu. Jadi check up ke dokter mata. Cuma memang untuk di Indonesia check up ke dokter mata belum Belum banyak yang familiar ya, ngelakuin, iya, belum banyak heeh. yang melakukan sehingga eee, angka glaukoma di Indonesia tuh cukup tinggi. Itu di antara 4 sampai 5 orang setiap 1.000 orang di Indonesia itu menderita glaukoma. Mmm. Jadi setiap 1.000 orang
ada 4 atau 5 yang kena glaukoma. Termasuk tinggi. Tinggi. Dan dari nih dunia ya, dari Heeh. 39 juta kasus kebutaan, itu tuh 3,2 jutanya adalah penyebabnya glaukoma. Dia termasuk disebutnya tadi si pencuri penglihatan. Karena dia berlangsungnya perlahan-lahan. Ini yang sering terjadi ya. Heeh, heeh. Bisa juga terjadinya akut. Kalau akut tadi itu yang sudut tertutup, jadi dia tiba-tiba sakit kepala, nyeri hebat pada bola mata, gangguan penglihatan bisa berupa matanya mulai kabur atau berkabut, atau dia rasa melihat pelangi di antara, kalau dia melihat cahaya terang seperti ada pelangi di lingkarannya, terus dia rasa mual muntah. Itu biasanya orangnya akan berobat ke dokter gitu. Jarang sih yang takut gitu, nggak takut terus biarin aja gitu, jarang, karena biasanya sakit kepalanya hebat. Makanya kalau sahabat Sonora merasa sakit kepala hebat disertai dengan gangguan penglihatan, lebih baik ke dokter. Itu berarti salah satu gejala dari glaukoma ya? Ya. Glaukoma yang jenis sudut tertutup. Kalau jenis yang sudut terbuka biasanya berjalannya perlahan-lahan. Yang tadi itu penglihatan tepinya makin sempit. Dari makin pinggir sempit. gitu. Iya. Itu karena terjadinya perlahan-lahan, orang sering nggak sadar. Dan glaukoma merupakan penyebab kebutaan nomor 2 di Indonesia, sebenarnya di seluruh dunia sih. Nomor 2 sesudah katarak. Katarak nomor 1. Katarak nomor 1. Nomor 2 glaukoma. Tetapi katarak bisa dikembalikan. Jadi kalau misalnya saya buta nih karena katarak, ya udah tinggal ganti lensa, kataraknya dibuang, tanam lensa baru, penglihatan kembali. Tapi pada glaukoma tidak ada yang bisa dilakukan. Walaupun nomor 2 ya. Iya, makanya secepatnya kita tahu ini glaukoma, secepatnya diterapi sehingga kita bisa mencegah kerusakan mata yang terjadi. Makanya ayo sahabat Sonora, periksa ke dokter mata. Ini kayaknya perlu digaungkan lebih deh soal medical check up mata. Iya. Saya aja baru kepikiran hari ini jadian. Jadi tambah pinter ya, makanya Iya. tiap hari Senin dengerin. Saya siaran aja juga Iya, pinter-pinternya dengerin nambah-nambah. Health Corner supaya makin waspada gitu. Jadi kita nggak kecolongan. Kalau kecolongan kan, waduh. Ya takutnya kan ya karena saking pelan-pelannya tadi kan yang dikira. Ya mungkin karena kalau dari di samping pada awalnya doang gitu kayak oh mungkin karena ada apa sih istilahnya ada kotoran mata mungkin kali ya. Nggak, orang juga nggak sadar. Nggak banget gitu ya. Karena dengan secepatnya kalau dia tidak bisa melihat yang di samping, dia pengen lihat ke samping. Misalnya saya nggak kelihatan Pak Kepala Sekolah, ya tinggal nengok aja kan. Nengok kan langsung kelihatan. Jadi nggak sadar. Patokannya seberapa sih samping nih? Patokan samping seberapa sih? Ada chartnya, dan itu juga diperiksa di dokter mata. Nggak melirik loh. Jadi kalau kita melihat ke fokus, kita tidak melirik. Jadi tidak menggerakkan mata dan tidak menggerakkan bola mata, tidak menggerakkan kepala dan tidak menggerakkan bola mata untuk bisa melihat yang tepi-tepi. Kok jadi deg-degan sih? Jangan dong. Medical Kita check up maksudnya aja deh. bukan nakut-nakutin, tapi membuat kita waspada supaya jangan kecolongan. Dan ada baiknya adalah medical check up. Iya. Oke. Dan itu nggak sakit pemeriksaannya. Tidak ada beberapa pemeriksaan yang tidak nyaman, tapi tidak sampai yang sampai menderita banget gitu, enggak. Yang penting kan nanti kalau kita tahu hasilnya lebih awal kan tindakan dari awal lebih enak ya. Iya. Jadi kita bisa mencegah kebutaan. Karena sebenarnya nih berdasarkan survei, orang itu takut kena kanker, takut kena sakit jantung, dan yang ketiga itu takut buta berdasarkan survei. Dibanding yang lain-lain. Tapi memang mungkin kalau sahabat Sonora mau mencoba menghargai, kan tubuh. Biasa ya kita baru menghargai sesuatu pada Kalau udah saat kita kejadian. sudah kehilangan sesuatu itu. Iya, Jadi misalnya iya. Haria baru menghargai pacarnya ketika pacarnya sudah menjadi mantan. Aduh, nanti luka kita coba lama ke iklan gitu aja ya. deh. Nah, sama juga seperti penglihatan. Banyak orang yang take it for granted. Jadi ya nggak menyadari betapa berharganya kedua matamu gitu. Nah, mungkin ada baiknya sahabat Sonora atau Haria atau Pak Kepala Sekolah nanti pulang gitu kan, coba tutup matanya 10 menit aja, terus beraktivitas tanpa mata selama 10 menit. Bagaimana rasanya? Coba berjalan gitu, itu baru bisa menghayati betapa mata kita itu sangat luar biasa indahnya anugerah dari Tuhan. Quote of the day. Iya. Oke, break dulu deh. Yuk.
Nanti kita sambung di sesi selanjutnya. Udah beberapa pertanyaan yang masuk, kita bahasnya nanti ya di sesi terakhir ya. 0812 121 9200. Kayaknya besok posisi saya jadi penyiar terganti. Gak apa-apa, kita kolaborasi aja. Oh iya, Aku yang tukang ngulang-ngulang nomornya. oke, Udah dihafalin soalnya. cakep. Kita break dulu ya. Tetap bersama kami sahabat Sonora di Sonora Part of KG Radio. Tetapi dengan pengobatan yang teratur, yang rutin, itu bisa menjaga terhindarnya kebutaan. Jadi jangan putus berobat ini, lanjutkan terus berobat, dan biasanya obatnya itu sayangnya seumur hidup. Jadi nggak bisa lepas dari obat.